Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Dul Wahab di channel Himpunan, channelnya para penyintas. Apa ya? Jadi elektabilitas Anies Baswedan itu tiap hari meningkat. Jadi makin hari progresnya makin naik tajam gitu ya. Sehingga wajar saja ini membuat para haters atau para lawan-lawan politik Anies tentu saja kebakaran jenggot dan kejang-kejang gitu, dan tentu saja frustasi gitu. Jadi saking frustasinya akhirnya Anies dilaporkan ke Bawaslu itu gara-gara sholat di masjid di Aceh gitu. Karena saat Anies berkunjung ke Aceh memang sholat di masjid raya Aceh ya, dan itu pendukung Anies sangat banyak gitu datang ke masjid gitu kan, dan bersuah foto dan mengeluh-elukan Anies sebagai calon presiden. Jadi hal ini wajar saja sebenarnya. Jadi orang bertemu dengan tokoh yang dia fans gitu ya. Jadi masyarakat Aceh yang fans terhadap Anies itu datang beramai-ramai dan melihat sosok Anies secara langsung. Nah, ini wajar saja gitu. Karena kan ini kebebasan masyarakat ya dalam demokrasi. Masa orang Aceh dilarang-larang itu? Ini kan lucu. Jadi kalau Anies datang, pendukungnya mau lihat Anies itu kenapa dilarang-larang? Ya jelas mereka nggak mau gitu. Datanglah ke masjid. Ini apalagi Anies malah dilaporkan ke Bawaslu gitu. Nggak tahu. Ini kan tanda-tanda frustasi gitu, tanda-tanda sangat stres gitu. Karena melihat rakyat ternyata panas terhadap Anies di Aceh gitu. Jadi masyarakat Aceh memang ya itu cocok atau nyambung atau condong kepada Anies Baswedan. Itu sudah sejak lama sebenarnya itu. Jadi akhirnya Anies dilaporkan gitu ke Bawaslu. Padahal Anies belum peserta pemilu, wong ini namanya baca pres kan, bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu. Jadi lucu-lucu juga gitu kalau kita melihat situasi. Lah kalau kunjungan Anies dilaporkan ya harusnya semuanya dilaporkan, karena ada Ganjar juga sering berkunjung ke daerah lain gitu kan itu. Jadi kenapa itu nggak dilaporkan? Begitu juga seperti Erick Thohir yang fotonya ada itu, videonya di ATM gitu kan, itu kenapa nggak dilaporkan juga gitu? Itu kan juga kalau dikategorikan kampanye, wah itu semua bisa dilaporkan juga biar adil gitu. Jangan hanya Anies gitu kan. Ini kan kelihatan tendensi politiknya gitu oleh sekelompok orang yang melaporkan, nggak tahu gitu. Mungkin biasanya mungkin saja kelompok itu dibayar itu, kemudian dibikin berita gitu kan. Begitulah itu mainan-mainan cara lama itu, cara-cara usang gitu. Tapi memang terlihat memang Anies begitu mengganggu bagi sekelompok orang yang ingin tetap berkuasa gitu. Dan ini tentu saja hal yang tidak baik bagi Indonesia. Melaporkan, oh ini bukan kegiatan kriminal loh, ini bukan kegiatan korupsi, bukan kriminal gitu. Kenapa harus dilaporkan ke Bawaslu? Sama dulu koran tentang Anies juga dilaporkan ke Bawaslu, dan Bawaslu bilang wah itu nggak masalah, Anies kan belum peserta resmi dalam pemilu, jadi nggak masuk kategori itu. Jadi sama kayak media online pada umumnya atau media cetak pada umumnya, memuat profil siapa saja boleh gitu. Nah ini juga Anies dilaporkan ke Bawaslu, ya paling juga Bawaslu pasti menjawabnya ya sama, ya orang berkunjung itu bebas aja karena Anies belum resmi sebagai peserta pemilu gitu. Nah ini kita lansir dari republika.co.id.
Nasdem heran ada yang lapor Bawaslu terkait Anies sholat di Aceh. Waduh, ini orang sholat aja dilapor gitu. Ini gimana? Ini udah memalukan gitu. Dan masyarakat Indonesia juga tahu kok itu. Siapa aja itu buzzer-buzzer, kelompok-kelompok anti Anies itu kan banyak gitu yang cari-cari makan lah, ngamen-ngamen di kekuasaan gitu. Itu ya. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, heran ada yang melaporkan partainya dan Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu atas dugaan kampanye di luar jadwal ketika mendatangi Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Menurut Willy, partainya dan Anies tidak sama sekali melanggar ketentuan pemilu. Menurut dia, Anies belum resmi menjadi calon presiden untuk pemilu 2024. Tahapan kampanye juga belum dimulai. Tidak ada kampanye yang dilakukan oleh Anies dan Partai Nasdem, karena toh belum masuk tahapan kampanye. Anies juga baru capresnya Nasdem. Lalu di mana kampanyenya? Kata Willy ketika dikonfirmasi Rabu 7 Desember 2022. Willy juga membantah tudingan partainya dan Anies menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye. Menurutnya kehadiran Anies di Masjid Baitur Rahman Aceh hanya melaksanakan ibadah sholat. Lah iyalah, wong gimana kalau tokoh masyarakat itu ke suatu tempat, pasti kan fansnya datang dan mengeluh-elukan, bersuah foto, kemudian berjabat tangan, salam-salaman gitu. Dan karena saking banyaknya ya memang padat gitu. Jadi gimana kalau orang sholat di masjid dilarang gitu? Ini kan jadi lucu, gimana, konyol gitu. Besok nanti kalau saya tokoh masyarakat, saya sholat di masjid, itu pasti banyak orang datang, umpamanya kalau saya tokoh gitu. Terus dilaporkan ke Bawaslu, waduh itu konyol, nama jadi lucu gitu, laporan-laporan lucu gitu. Tapi memang ini untuk framing berita ya, propaganda menakut-nakuti Anies sendiri, menakut-nakuti pendukungnya lah. Anies ditakut-takuti malah dia akan terus melawan gitu. Begitu juga pendukungnya, pendukung fanatiknya apalagi nggak peduli gitu. Orang mau sholat tuh sah-sah aja gitu. Orang ke pasar boleh, kenapa orang ke masjid nggak boleh? Kalau orang ke bioskop atau ke diskotik boleh, kenapa ke masjid nggak boleh gitu kan? Ini apa itu? Ya harus dilawan memang, iya kan? Ya kalau saya atau Anies sendiri sebagai tokoh sholat di masjid dan dikerumuni banyak orang, ya wajar itu, dan nggak ada yang bisa larang itu. Indonesia kan negara demokrasi ya, itu bukan negara komunis yang main intimidasi dan otoriter. Indonesia negara Pancasila yang menggunakan sistem demokrasi dan ada musyawarah di situ. Ya, kita lanjut. Willy menegaskan kunjungan Anies bersama Partai Nasdem ke sejumlah daerah ini selama ini hanya untuk mengenalkan Anies kepada masyarakat. Kalau kemudian sambutannya luar biasa dan besar, ya itu artinya masyarakat sedemikian rindu sosok seperti Pak Anies, kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu. Lah iya, ya ini harusnya bagusnya begini. Jadi bakal calon presiden itu sudah harus ketemu rakyatnya, bertemu dan menyampaikan gagasan-gagasan, sehingga rakyat Indonesia itu kenal calon presidennya. Jangan nanti seperti kucing dalam karung, tiba-tiba partai menawarkan ini loh capresnya, ini yang harus Anda pilih, tanpa rakyat tahu orangnya siapa, tanpa rakyat ukur kedalaman wawasan kebangsaannya, kualitas intelektual dan profesionalismenya itu. Nah, kalau seperti ini kan bagus. Jadi bakal calon presiden itu sebelum mendaftarkan ke KPU itu sudah saling dialog dengan rakyat gitu. Jadi rakyat bertanya dan sang calon itu menjawab gitu. Jadi
ini bagian dari pendidikan politik yang sangat sehat, karena kita ketahui bahwa selama ini memang kualitas demokrasi itu rusak atau hancur-hancuran, apalagi dengan adanya money politik, kemudian abus menggunakan kekuasaan untuk mendulang elektoral atau indikasi-indikasi dugaan kecurangan. Jadi memang kita butuh sesuatu yang baru dalam suksesi kepemimpinan nasional gitu. Seperti yang pernah digagas oleh founding father kita atau para pendiri bangsa di zaman awal Republik Indonesia. Jadi bagaimana caleg atau calon presiden itu dilihat kualitasnya oleh rakyat. Jadi tidak sembarang dipilih atau dicoblos itu. Jadi memang itu adalah pilihan akal sehat, pilihan pikiran-pikiran yang jernih, dan tentu saja pilihan dengan rakyat melihat kualitas sang calon pemimpin. Ini sangat baik sebenarnya. Jadi harusnya ini didukung oleh KPU dan Bawaslu. Jadi dan ini tentu saja mengurangi tingkat kerusakan demokrasi gitu. Jadi sang calon sudah memperkenalkan diri ke masyarakat. Ini loh saya. Silakan Anda tanya apa kendala Anda dan apa yang Anda inginkan tentang bangsa Indonesia. Jadi sang calon kemudian seperti Anies menjawab dengan kemampuannya, dengan fakta-fakta prestasinya saat memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun, dan juga Anies sebagai tokoh intelektual di kampus, di universitas gitu. Jadi ini tentu saja sangat bagus ya. Harusnya didukung oleh KPU dan Bawaslu agar bakal calon presiden itu sudah bertemu rakyat atau calon-calon pemilihnya itu. Nah, jadi kita lanjut ya. Pihak yang melaporkan Anies ke Bawaslu adalah Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD). Apalagi ini APCD, iya kan? Ini kan cuma macam apa ya, mengatasnamakan demokrasi, tapi caranya ini cara-cara intimidasi, cara-cara otoriter gitu. Ini kan main melapor-laporkan, padahal ini bukan kegiatan kriminal. Kegiatan Anies safari ketemu konstituen itu adalah bagian dari kerja-kerja demokrasi kalau orang paham gitu. Jadi sang calon sudah bertemu rakyat gitu, jadi terbuka gitu, egaliter itu. Nah ini malah ada yang melaporkan mengatasnamakan Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi. Nggak tahu ini bayaran lah, mungkin saja ini siapa yang bayar, biasalah gitu. Ini pastikan lawan Anies itu. APCD menilai Anies telah melanggar sejumlah ketentuan ketika menerima dukungan capres dari masyarakat di Masjid Baitur Rahman Aceh. Wah ini malah bagus Anies didukung di dalam masjid gitu. Nah, ini bahaya juga kalau orang dilarang-larang ke masjid gitu kan, gawat. Ini bisa fatal akibatnya gitu. Jadi memang lucu-lucu lah ini orang-orang para pembenci Anies. Jadi mereka memang sudah ketakutan saat ini, kelompok anti Anies itu sudah ketakutan dan frustasi, dan akhirnya menggunakan cara ini melaporkan. Itu kelihatan bahwa mereka sudah tidak punya kemampuan lagi, dan sehingga main lapor-melaporkan. Ya biasa saja itu. Anies sudah sering dilaporkan juga. Dia sudah biasa. Anies kan seorang aktivis yang tahan banting dan berani melawan gitu. Jadi memang ini laporan begini juga kalau kita lihat secara aturan di Bawaslu ini nggak nyambung ini aturan laporannya gitu. Sama kayak dulu lah Anies dilaporkan korannya ya hanya memuat figur Anies, koran itu dilaporkan, Anies dilaporkan, dan Bawaslu menolak laporan itu karena memang Anies belum peserta resmi dari peserta pemilu 2024 itu. Jadi ini bajar-bajar aja untuk membentuk opini publik, dan ini tentu saja gorengan atau ngamen-ngamen lah sekelompok orang untuk cari duit itu. Ini tentu saja
apa ya, organisasi apalah ini, komunitas baru yang muncul tiba-tiba gitu ya. Biasanya yang gini-ginian mungkin saja dibayar gitu ya, nggak tahu itu ya, begitulah. Jadi Anies makin tak terbendung sehingga lawan-lawan politiknya atau para haters atau buzzer itu frustasi dan kejang-kejang dan coba melaporkan, dan masyarakat juga sudah tahu apa yang terjadi dalam politik Indonesia. Masyarakat itu tapi dia diam ya, artinya silent majority itu, dan mereka tentu saja makin kuat, malah akan makin kuat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Indonesia di tahun 2024. Oke teman-teman, itu dulu. Sekian, jangan lupa subscribe channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Indonesia.